Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat malam untuk teman-teman semua kelompok 8 dan 9. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kita terhadap Tuhan Yang Maha Esa, sehingga kita bisa berkumpul walaupun secara daring. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat dan bahagia. Yang Amin. terhormat Bapak Gary Alfadito SSI, MSI, selaku dosen matkul statistika ST13, dan teman-teman kelompok 8 dan 9 yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya sebagai moderator yang akan memimpin jalannya presentasi kelompok 8 untuk uh, memimpin presentasi ini. Dan sebelum memulai presentasinya, alangkah baiknya saya memperkenalkan ketua sekaligus anggota dari kelompok 8. Yang pertama, ketua yaitu Zahra Fiani. Tertera NIM-nya di sini bisa dilihat. Rafif Hanif Zuhdi sebagai anggota, Lili Nabila Chandra sebagai anggota, Muhammad Azmi sebagai anggota, dan moderator, Diana Konsela Bersebayang sebagai anggota, Eza Sandi Wahyu Jati sebagai anggota, Rintan Palani Purba sebagai anggota, Devani Zainanda Sumitro, dan Raisa Almalika Dalfa sebagai anggota. Oke, tanpa berlama-lama, langsung aja kita mulai presentasinya yang akan dimulai dari pemateri pertama. Boleh dipersilakan. Nama saya Raffi Zudi, saya akan menjelaskan tentang latar belakang. Kesehatan dan kebersihan lingkungan merupakan faktor utama untuk hidup sehat dan nyaman. Sayangnya, kurangnya kepedulian masyarakat terhadap sampah telah menimbulkan masalah yang serius terhadap lingkungan, seperti gangguan terhadap kesehatan masyarakat, banjir, dan pencemaran air serta udara. Masalah sampah ini berkaitan erat dengan kebersihan lingkungan dan perlu dikelola dengan baik agar lingkungan tetap lestari dan tidak tercemar oleh aktivitas manusia. Meskipun kesadaran manusia akan pentingnya pengelolaan sampah telah meningkat, Kota Bogor menghadapi tantangan yang lebih signifikan lagi terkait peningkatan jumlah penduduk dan laju timbulan sampah yang sangat cepat. Permasalahan sampah di perkotaan termasuk Kota Bogor masih menjadi tantangan yang kompleks dan belum terselesaikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, perkenalkan nama saya Lina Bila Chandra. Saya akan menjelaskan poin 3. Perubahan dan perkembangan yang terjadi di Kota Bogor berasal dari berbagai aspek, salah satunya pada aspek lingkungan yang saat ini masih harus lebih diperhatikan lagi. Maksudnya perubahan dan perkembangan yang terjadi di kota ini berasal dari berbagai aspek, salah satu pada aspek lingkungan yang saat ini masih harus lebih diperhitungkan lagi. Laju jumlah timbulan sampah menjadi sangat cepat meningkat seiring dengan jumlah penduduk yang bertambah semakin cepat. Jumlah sampah yang signifikan dan infrastruktur pengolahan sampah masih jauh dari mencukupi dan kurangnya kesadaran lingkungan di kalangan penduduk juga merupakan hambatan besar dalam upaya menjaga kebersihan lingkungan. Dan yang poin terakhir yaitu masalah sampah berkaitan erat dengan pola hidup serta budaya masyarakat itu sendiri. Maka dari itu, penanggulangan sampah bukan hanya untuk pemerintah semata, akan tetapi penanganannya membutuhkan partisipasi masyarakat secara luas. Pengetahuan tentang pentingnya pelestarian lingkungan dan praktik-praktik ramah lingkungan masih perlu ditingkatkan. Tempat sampah yang sudah disediakan oleh instansi kebersihan, namun hanya dijadikan hiasan saja oleh masyarakat. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Saya Rintan Palani Purba akan menjelaskan mengenai tujuan. 1. Menganalisis kebersihan lingkungan di Kota Bogor. 2. Melakukan observasi terhadap beberapa masyarakat terhadap sampah di Kota Bogor. 3. Mengetahui secara objektif apa saja aspek terkait dalam permasalahan sampah di Kota Bogor. 4. Mengetahui seberapa sadar masyarakat Kota Bogor akan kebersihan lingkungan. 5. Mengolah data primer atas hasil dari observasi yang dilakukan. Sekian dari saya, terima kasih. Iya, langsung dilanjut aja ya bagi yang selanjutnya. Data dan metode.
Data. Jenis data yang digunakan adalah data primer. Metode pengumpulan data primer menggunakan penyebaran kuesioner berbasis web. Metode yang kami gunakan yaitu penelitian ini menggunakan metode survei melalui Google Form. Oke, Ya, sebelumnya perkenalkan saya Devani Zainanda Sumitro. Di sini saya akan menjelaskan mengenai metode analisis data. Tadi sudah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya. Metode yang kami gunakan ini termasuk ke dalam penelitian deskriptif kualitatif. Dan buat yang belum tahu, pengertian dari penelitian deskriptif dan kualitatif itu apa sih? Jadi, pengertian dari penelitian deskriptif dan kualitatif adalah rangkaian kegiatan untuk memperoleh data yang bersifat apa adanya, perhitungan bersifat apa adanya dari hasil data yang digunakan dalam penelitian ini. Selanjutnya ada jenis-jenis peubah yang kami pakai, yaitu peubah yang pertama jenis-jenis sampah, yang kedua membuang sampah sesuai jenisnya, yang ketiga sistem pengolahan sampah, yang keempat fasilitas pengolahan sampah, dan yang terakhir kepatuhan masyarakat. Di next slide-nya. Berikutnya saya akan menjelaskan hasil dan pembahasan hasil survei kami yang didapat dari Google Form. Hasil penelitian kami merupakan data primer dari hasil observasi atau pengamatan mengenai kebersihan lingkungan Dramaga Bogor, dianalisis secara deskriptif dengan rumus deskripsi persentase didapatkan hasil sebagai berikut. Next slide. Data yang kami ambil dari 100 responden. Yang pertama, terdapat diagram pengetahuan terhadap jenis-jenis sampah. Didapatkan data 44% di antara masyarakat dan mahasiswa IPB sangat tahu jenis-jenis sampah, 34% lumayan tahu jenis-jenis sampah, 12% tahu jenis sampah, 8% kurang tahu jenis sampah, dan 2% tidak tahu jenis sampah. Diagram kami ini menggunakan donut chart. Boleh di next slide lagi, Azmi. Selanjutnya, diagram membuang jenis sampah sesuai jenisnya. Di sini didapatkan modus 63 orang, dilanjutkan 25 orang kadang-kadang membuang sampah sesuai jenisnya, dan yang terakhir 12 orang belum membuang sampah sesuai jenisnya. Next slide. Selanjutnya ada diagram sistem pengolahan sampah. Dari data yang kita peroleh, sekitar 62% menjawab ada sistem pengolahan sampah, sebanyak 29% kurang tahu, dan 9% tidak ada pengolahan sampah. Next slide. Selanjutnya ada grafik. Berdasarkan data di atas menunjukkan bahwa sebagian besar responden, yaitu 21 responden, menilai sistem pengolahan sampah masuk dalam kategori baik, 46%. Di antaranya, sistem pengolahan masuk dalam kategori cukup baik, dan 33 responden menilai sistem pengolahan sampah dalam kategori kurang baik. Selanjutnya, ada grafik pengamatan frekuensi pengangkutan sampah. Dari data di atas, responden menjawab bahwa paling sering itu dilakukan 1-3 kali dalam 1 minggu, lalu diikuti 3-5 kali, dan yang terakhir lebih dari 5 kali. Oke. Baik, terima kasih Jara. Berdasarkan hasil pembahasan yang telah kelompok kami lakukan, maka dapat kami simpulkan bahwa berdasarkan hasil survei, tingkat kesadaran masyarakat dan mahasiswa di sekitar IPB University mengenai kebersihan lingkungan sudah cukup tinggi. Kedua, berdasarkan analisis data yang diperoleh, masyarakat mengetahui jenis-jenis sampah. Ketiga, sistem dan fasilitas pengolahan sampah yang ada di Dermaga Bogor dapat tergolong baik dan frekuensi pengangkutan sampah ke dermaga dilakukan secara rutin setiap minggunya. Terima kasih. Akan dilanjutkan rekan saya, Raisa. Baik, selanjutnya di sini juga ada saran. Jadi untuk sarannya yaitu
Untuk menjaga kebersihan lingkungan, masyarakat di wilayah Dramaga Bogor diharapkan membuang sampah sesuai jenis dan pada tempatnya. Masyarakat juga diharapkan untuk dapat mengajak orang di sekitar agar peduli terhadap lingkungan. Oke, ya mungkin sekian dari PPT yang sudah dijelaskan oleh kelompok 8. Mungkin pasti bakal ada dari kelompok 9 yang bertanya dalam pikirannya. Boleh langsung ditanyakan saja ke kelompok 8. Saya akan membukanya. Boleh raise hand ya nanti ya untuk yang ingin bertanya. Oke, boleh dari sekarang raise hand. Raise hand untuk bertanya. Oke, di sini ada Rasid Arya, Rifki. Oke, Rasid Arya dulu. Boleh on mic. Oke, baik. Izin bertanya. Sebelumnya saya Rashid Arya Raffi Ahmad dengan NIM C14012310616. Saya izin bertanya, eh, apa saja tantangan utama yang dihadapi dalam menjaga kebersihan lingkungan di Dramaga Bogor dan langkah apa saja yang diambil untuk mengatasi tantangan tersebut? Terima kasih. Oke, terima kasih Rasid Arya. Oke, kita lanjut ke Rifki ya. Rifki boleh on mic dan bertanya. Baik, izin bertanya. Sebelumnya saya Rifki Ramadan dengan NIM C3401231083. Saya ingin bertanya, bagaimana peran teknologi dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas fasilitas kebersihan, terlebih di daerah Dramaga ataupun Bogor? Terima kasih. Oke, terima kasih Rifki Ramadan. Oke, aku Zahra Lutfiani mau jawab pertanyaan dari Rashid. Tadi pertanyaannya tantangan utama dalam menjaga kebersihan di lingkungan Dramaga Bogor ya. Ya, mungkin tantangan utamanya itu kayak manajemen limbah yang efektif, terus partisipasi masyarakatnya juga kayaknya masih kurang. Jadi partisipasinya itu harus lebih ditingkatkan kembali. Lalu kan tadi di hasil sama pembahasan itu masih banyak masyarakat yang kurang tahu jenis-jenis sampah. Itu kayaknya perlu diperluasan lagi gitu, tingkatan pemahaman masyarakatnya itu harus lebih ditingkatkan lagi. Terus kita sebagai generasi muda itu kayaknya harus melakukan kampanye juga. Kayak kemarin tugas kreasi itu kan banyak tentang sampah gitu. Jadi itu bisa juga jadi salah satu cara kita buat menghadapin tantangan tersebut. Terus biasanya ada program daur ulang. Terus kan kampus kita sendiri itu kan kampus Green Campus ya. Jadi sebagai mahasiswanya kita juga harus lebih aktif, kita harus lebih menciptakan teknologi baru, inovasi baru buat sistem pengolahan sampah, apalagi jangan jauh-jauh dulu di Bogor, tapi di daerah kita dulu. Segitu. Apakah terjawab, Rashid? Cukup terjawab, terima kasih. Oke, terima kasih Zahra atas jawabannya. Mungkin bisa lanjut dijawab pertanyaan Rifki Ramadan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Rifki mengenai teknologi. Di Bogor itu ada aplikasi yang bernama Waste It. Aplikasi ini dikembangkan untuk menciptakan suatu sistem yang terintegrasi antara pengolah sampah dan pemilik sampah secara khusus, sekaligus mempermudah dalam pengolahan sampah, khususnya sampah kertas dan plastik. Informasi ini kami dapatkan dari artikel Pemkab Bogor. Selanjutnya, manfaat inovasi ini adalah memberikan kemudahan untuk pemilik sampah dan mengumpulkan sampah sehingga dapat diolah dengan baik oleh pengelola. Selain itu, teknologi ini berbasis IT. Lalu cara kerja aplikasinya adalah pemilik sampah yang akan menginput informasi sampah miliknya, dan hal tersebut akan diteruskan kepada admin untuk diberi informasi dan penjemputan. Setelah itu akan dilakukan analisis dan penjemputan sampah tersebut, serta melakukan pembayaran kepada admin. Seperti itu, Rifki. Apakah terjawab?
Terima kasih, Zahra sangat menjawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati Bapak Gary Alfodito SI MSI selaku dosen statistika ST13 dan teman-teman yang saya kasihi. Di sini kami kelompok 9 akan memaparkan proyek statistika kami yang berjudul Faktor Penyebab Peningkatan Pencemaran Udara di Ibu Kota tahun 2023. Sebelum kami memaparkan proyek statistika kami, saya akan memperkenalkan nama-nama dari kelompok 9 ST13. Yang pertama ada Bita Wulandari Skarabau, kedua Rashid Arya Raffi Ahmad, yang ketiga Enrico Franciscus Rumorbo, saya sendiri, Askia Rahma Hamidah, Rizky Ramadan, Bintang Abdur Rafi, Muhammad Ataya Alwidat, Dimas Aditya Putra, dan Adinda Putri Nabira Baharudin. Untuk yang pertama, latar belakang akan dijelaskan oleh Saudara Dimas. Oke, terima kasih Enrico. Di sini Dimas, saya ingin menjelaskan terkait latar belakang. Jakarta, ibu kota Indonesia, menjadi pusat berbagai sektor kegiatan seperti politik, ekonomi, dan perusahaan. Kepadatan penduduk yang tinggi membuatnya menjadi kota terpadat di Indonesia dengan 10.562.868 jiwa pada sensus penduduk 2020. Kepadatan populasi ini dapat menyebabkan masalah serius, terutama pencemaran udara. Pada para kalimat selanjutnya akan dibacakan oleh Saudara Bita. Baik, saya akan menjelaskan. Jakarta seringkali menduduki peringkat pertama sebagai kota dengan polusi udara terburuk di dunia, mengakibatkan dampak negatif bagi kesehatan masyarakat. Pencemaran udara di ibu kota telah memicu protes dari masyarakat dan organisasi lingkungan yang menuntut tindakan konkret dari pemerintah. Masalah ini juga menjadi perhatian dunia internasional. WHO menyebutkan bahwa polusi udara di Jakarta melebihi batas aman. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan kerjasama antara pemerintah, industri, dan masyarakat dalam upaya mengurangi emisi polutan di ibu kota. Terima kasih. Selanjutnya ada tujuan. Tujuan proyek kita yang pertama ada menyajikan data dan fakta tentang kondisi pencemaran udara di ibu kota. Lalu yang kedua adalah mengetahui faktor penyebab terjadinya pencemaran udara di ibu kota. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya ada metode penelitian. Penelitian ini menggunakan instrumen data sekunder dari beberapa sumber yang relevan dengan topik penelitian. Sumber data yang digunakan antara lain adalah jurnal ilmiah dan website dari BPS. Terima kasih. Selanjutnya akan lanjut ke rekan saya, Dinda. Baik, selanjutnya kelompok kami mencari sumber data dari website CNDC Indonesia mengenai perubahan emisi karbon monoksida yang diungkapkan langsung oleh Menteri Lingkungan Hidup. Dan untuk perubahan indeks pencemaran udara berskala ordinal, kami mencari di website IQ Air untuk daerah Jakarta. Lalu untuk curah hujan berskala ordinal, kami mencari 3 sumber dari data Densus Badan Pusat Statistika Jakarta. Selanjutnya, hasil data dan pembahasan akan dibahas oleh rekan saya, Ataya. Baik, terima kasih. Selanjutnya ada hasil dari pembahasan. Untuk hasil yang kami peroleh dari data-data yang sudah kami kumpulkan, bahwa perubahan-perubahan yang sudah ditentukan menjadi faktor pencemaran udara di ibu kota Jakarta. Berikut data-data yang sudah kami olah menjadi grafik dan bar chart. Yang pertama ada grafik emisi bahan bakar, yang dimana transportasi mengundang presentasi yang paling tinggi. Selanjutnya,
Yang grafik kedua ada emisi karbon monoksida. Transportasi juga yang mengundang presentasi yang paling tinggi. Dan untuk gambar 1 itu ada indeks kualitas udara di Jakarta, yang artinya jika berwarna merah itu sudah parah. Terima kasih, sekian dari saya. Selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya ada kesimpulan. Berdasarkan hasil yang telah dipaparkan tadi, kami mendapat 4 kesimpulan. Yang pertama itu ada kondisi udara di ibu kota yang sudah sangat buruk dan sudah tidak layak untuk dihirup oleh manusia. Yang kedua ada peningkatan pencemaran udara di daerah ibu kota disebabkan oleh beberapa faktor yang dalam realisasinya menyumbangkan pencemaran udara dengan persentase yang berbeda-beda. Yang ketiga ada faktor-faktor yang mempengaruhi pencemaran udara, antara lain ada transportasi, pembangkit listrik, industri, dan faktor lainnya. Dan yang terakhir, kondisi cuaca, terutama curah hujan, juga dapat mempengaruhi tingkat pencemaran udara di suatu wilayah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Bintang. Baik, kelompok kami akan memberi sedikit saran bagi pemerintah, yaitu pertama, pemerintah bisa mengembangkan inovasi dalam riset teknologi yang ramah lingkungan, seperti penggunaan energi terbarukan dan pengembangan kendaraan listrik. Yang kedua, ada mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya penggunaan transportasi publik, bersepeda, atau berjalan kaki, serta mempromosikan praktik daur ulang dan penggunaan energi yang efisien dalam kehidupan sehari-hari. Yang terakhir, ada mengusulkan kebijakan pengendalian emisi kendaraan bermotor, penerapan standar emisi industri yang lebih ketat dan intensif bagi perusahaan yang mengadopsi teknologi ramah lingkungan untuk mengurangi polusi udara. Terima kasih, saya akan kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas penyampaian dari Saudara Bintang. Sekian presentasi dari Proyek Statistika Kelompok 9. Apabila dari kelompok 8 ingin bertanya, kami persilakan. Baik, Saudari Nabila, Lili, dan Saudara Asmi. Kepada Saudari Lili, kami persilakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Sebelumnya, izin bertanya, bagaimana distribusi industri berpengaruh pada tingkat emisi pencemaran udara di ibu kota? Terima kasih. Mungkin ditampung dulu. Kepada Saudari Asmi, kami persilakan. Oke, terima kasih Enrico. Pertanyaannya, apakah ada korelasi antara jumlah area hijau perkotaan dan kualitas udara di sekitarnya? Ya, itu aja pertanyaannya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudara Asmi. Mungkin untuk pertanyaan dari Saudari Lili akan saya jawab sendiri. Distribusi industri memiliki dampak signifikan pada tingkat emisi pencemaran udara di ibu kota khususnya. Karena yang kita tahu, Jakarta merupakan kota industri terbesar di Indonesia. Penempatan industri yang padat di daerah perkotaan cenderung meningkatkan emisi karena proses produksi dan transportasi itu sendiri. Polusi udara seringkali berasal dari pabrik-pabrik yang menggunakan bahan bakar fosil dan proses kimia yang menghasilkan gas-gas yang berbahaya. Walaupun pemerintah sudah mengeluarkan undang-undang terkait bahan bakar fosil, tapi ada juga pabrik-pabrik yang tetap menggunakan itu karena dianggap lebih menguntungkan bagi mereka. Lokasi industri yang strategis juga berkontribusi pada peningkatan emisi karena lebih dekat dengan populasi yang mempengaruhi kualitas udara di sekitarnya. Upaya untuk mengatur distribusi industri dengan lebih baik dapat membantu mengurangi dampak negatif ini. Misalnya dengan mengalihkan industri berpotensi merugikan lingkungan ke daerah yang lebih terpencil atau menerapkan teknologi bersih untuk mengurangi emisi gas karbon. Cara yang dapat juga dilakukan adalah pemerataan pembangunan yang dimana pabrik-pabrik jangan difokuskan pada suatu daerah yang memiliki populasi yang banyak, tapi juga dilakukan pemerataan hingga ke daerah-daerah yang masih bisa dibilang tertinggal akan industri. Itu dari
saya. Gimana saudari Lili? Sangat terjawab. Terima kasih atas jawabannya. Oke. Mungkin untuk pertanyaan saudara Asmi akan dijawab langsung oleh saudari Askia. Saudara Askia, dipersilakan. Baik, tadi pertanyaannya adalah apakah ada korelasi antara jumlah area hijau perkotaan dan kualitas udara di sekitarnya? Jawabannya itu ya, ada korelasi. Korelasinya itu positif antara jumlah area hijau perkotaan dan kualitas udara di sekitarnya. Yang mana kita tahu kan kalau misalnya tanaman itu dapat menyerap beberapa zat pencemar dari udara seperti karbon dioksida, oksigen, dan beberapa senyawa kimia lainnya. Itu artinya kan di area hijau seperti taman, hutan kota, dan ruang terbuka itu dapat menyaring polutan udara. Jadi semakin banyak tanaman atau semakin banyak area hijau, itu akan mengurangi polusi udara. Jadi korelasinya itu positif ya. Jadi kalau misalnya area hijaunya banyak, maka si kualitas udaranya pun akan semakin bagus. Begitupun sebaliknya. Oke, apakah sudah terjawab? Sangat terjawab. Terima kasih. Baik, sangat membantu jawabannya dari saudari Askia. Mungkin dari kelompok 8 ada yang ingin bertanya lagi? Kalian persilakan. Sepertinya tidak ada ya. Jadi terima kasih atas presentasi yang dilakukan. Terima kasih juga kepada kelompok 8 yang telah memperhatikan kelompok 9 memaparkan proyek statistika ini. Sekian dari kami kelompok 8. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.